Banyak duitmu tapi Allah murka, dititip satu penyakit dalam dirimu. Duit miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Kan Bapak lihat banyak orang kaya begitu toh. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sambal, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan Pak? Ubi rebus. Padahal duitnya 7 miliar, ubi rebus saja dimakan Pak. Ayo, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Maka saudaraku yang Allah titip kekayaan, saya dengar di sini komplek orang-orang kaya. Satu aja ujian orang kaya itu pelit. Di sorga pun kalau sendiri tidak nyaman Pak. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kita silul arham, sambungkan persaudaraan. Maka merugi orang yang baik ibadahnya, ibadah wahdanya bagus, sholatnya baik, jamaahnya baik, tahajudnya baik, tadarusnya bagus, tapi tidak ada yang senang. Kalian bukan orang yang baik. Ada orang begitu Pak, hitam jidatnya, soleh Pak, bagus, tapi sayang, dalam komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya musuh gara-gara parkir, sebelah kanan rumahnya musuh gara-gara got, sebelah kirinya musuh gara-gara tanaman, belakang rumahnya musuh gara-gara sampah. Orang seperti ini kalian bukan orang hebat. Orang hebat itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Orang yang hebat itu orang yang bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Kenapa kita ketika salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri, itu jaminan bagi kita orang yang baik agamanya. Tenang bos, saya akan menjadi rahmat bagi kalian. Kiri, tenang, saya akan menjadi rahmat buat kalian. Kenapa ketika kita dianjurkan sholat berjamaah, diperintahkan kalian pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh? Kenapa? Apakah sikat gigi kita sampai kepada Allah? Tidak, itu adab. Jangan kau ganggu tambang sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah sanamu dia juga balik, menguaplah kau. Bayangkan sampai mati dia ingat itu bau mulut kita. Itu adab. Kenapa ketika kita sholat jamaah dianjurkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak, bukan itu tujuannya. Apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang yang berjamaah. Adab. Maka puncak dari semua ibadah itu dan ilmu, adab. Dan ini adab yang baik menyambungkan ukhuwah persaudaraan. Poin pertama pengajian kita ini, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Ini dekat-dekat pilpres, kita umat Islam mulai dibodoh-bodohi. Diangkat isu-isu agama, diangkat isu-isu perbedaan dalam agama kita. Padahal perbedaan dalam agama itu rahmat bagi kita. Saudaraku, terutama yang adik-adik ini yang baru belajar agama, jadikan kebiasaan dalam hidup kita beragama, berbeda itu biasa. Coba angkat takbir aja kan kita beda-beda Pak. Coba kita angkat takbir, ada kan yang begini, angkat takbir, ada begini toh, Allahu Akbar, ada kan, ada dalilnya. Ada juga yang begini, Allahu Akbar, ada dalilnya. Ada juga yang kurang semangat sedikit. Ada. Silakan lakukan. Itu baru takbir Pak. Kita sudah berbeda. Maka jadikan kebiasaan dalam beragama, berbeda itu rahmat. Ini sekarang beda sedikit saja, tidak mau jamaah bareng. Lain pendapatmu itu. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat. Bukan lain pendapatnya, kau yang tidak dapat ilmunya bos. Bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Kunut biasa Pak.
Zaman saya kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berbeda dalam kunut itu tidak buat ribut kita. Kita sholat subuh, tiba-tiba di samping kita tidak kunut, tidak pernah ribut. Dia kunut paling dalam hati kita, oh Muhammadiyah. Selesai. Pengajian kita kali ini, ayo pulang, bawa perbedaan adalah kebiasaan dalam hidup kita. Saudaraku dalam Islam, Allah tidak akan menanya kamu dasat 4 kamu dapat dari mana. 4 itu 4 tambah 4 sama dengan berapa. Allah tidak akan tanya kamu dasat 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 jawabannya berapa, Pak? Cuman 1, 8. Allah akan tanya kita, 8 kamu dapat dari mana? Boleh 9 kurang 1, boleh 10 kurang 2, boleh 4 tambah 4. Yang penting jumlahnya 8. Itulah Umar Rama mengatakan banyak jalan menuju surga. Ketika berbeda pendapat biasa. Saudara lihat yang pelihara jenggot, jangan kau maki karena itu sunnah. Jangan lagi kau bilang kambing. Dia lihat jenggot, pelan-pelan bos. Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot dan kau yang pelihara jenggot, hargai yang tidak pelihara jenggotnya. Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain. Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah, tidak jenggot, kau anggap dia bukan ustadz sunnah. Saya masuk daftar ustadz bukan sunnah karena tidak pelihara jenggot. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz? Itu ada di Facebook saya, Pak, ribut. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah. Saudaraku yang mau jingkrang celananya silahkan, hargai, jangan kau tuduh teroris. Itu sunnah. Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya, jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya. Enak kan kalau beragama begini? Ayo, pelihara persaudaraan. Dekat-dekat pilpres, jangan mau dibodohi politisi, Pak. Apalagi janji-janji kampanye, pret. Udahlah. Nanti siapapun calon kita, kita sama-sama umat Islam. Secara umum, secara khusus, kita bangsa Indonesia diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu adalah saling menghargai perbedaan. Itulah makna persatuan. Gigi aja kita tidak bersatu, Pak. Coba periksa giginya, Pak. Bayangkan kalau satu seragam kita punya gigi, gimana cara kita makan? Apa tahu ini kan gigi, ini kan beda-beda, Pak. Yang di depan namanya gigi seri. Itu gunanya memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Maka bapak kalau makan daging tidak mungkin begini, pasti kasih begini. Karena kalau begini keluar gigimu. Yang ketiga namanya gigi geraham, menghancurkan, dia agak besar di dalam dia, Pak. Bayangkan kalau gigi kita seragam, Pak, semua gigi geraham, gimana caranya kita makan, Pak? Sayur, repot toh. Maka berbeda itu biasa buat kita. Itulah makna dari perbedaan adalah rahmat di antara kalian. Poin pertama, dalam surga saja Nabi Adam tidak tenang karena sendiri. Maka saudaraku, jangan kau selalu berbeda pendapat lalu kau tuduh orang bid'ah, kau tuduh dia sesat, kau masukkan neraka. Mari kita ajak kita masuk surga. Dalam surga sendiri tidak nyaman. Maka ajak saudara-saudaramu masuk surga. Kalau kau lihat dia salah di bagian A, lihat bagian C-nya. Dia C, lihat B-nya. Sedangkan B, lihat D-nya. Cari segala sudut untuk melihat dia adalah saudaramu untuk berdamai. Jangan lihat perbedaannya, lihat persamaannya. Berikutnya, setelah diusir setan, maka Allah sampaikan Adam, semua yang ada di surga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, gua khuldi. Jangankan kau makan, dekat aja tidak boleh.
Oh, setan tahu. Ini kelemahannya. Maka setelah diciptakan Siti Hawa, datanglah iblis, tadi namanya jin. Setelah diusir dari surga, namanya iblis. Iblis yang menggoda manusia, Allah memanggilnya setan. Ini tiga ya. Biasa kita tidak bisa bedakan. Jin, iblis, setan. Jin marganya. Setelah dia membangkang tidak mau sujud karena sombong, maka dia disebut iblis. Iblis yang menggoda dan melakukan penyesatan kepada manusia, namanya setan. Dia goda Adam. Gagal goda Adam, dia putus asa. Tidak. Dia datang goda istrinya. Hawa. Kau tahu kau dilarang makan buah huldi? Tidak, pokoknya tidak tahu. Tidak boleh. Bodoh kau. Inilah kelemahannya perempuan. Selalu mau disebut awet muda. Bapak, kalau istrimu marah di rumah, puji, sanjung, caranya apa? Wih, sayangku, kau makin muda aja saya lihat. Meskipun dia tahu bapak bohong, tapi dia tetap senang. Coba amalkan, Pak. Ini kita laki-laki kan pelit betul memuji istri. Puji istri, Pak. Saya tahu kita laki-laki ini sangat susah romantis mulutnya. Apalagi orang Medan. Kita ini orang Medan sama orang Sulawesi kan sama, keras suaranya, besar nada suaranya. Sama-sama besar suaranya orang Medan sama orang Bugis. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi Toba. Orang Sulawesi tidak takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Sanjunglah istri kita. Bapak-bapak ini kalau istri tetangga kuat betul menyanjung. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat ya Bu? Sama istri, gimana kabarmu? Wah, yang lebih parah lagi saya lihat kita banyak di medsos bertengkar suami istri. Rasa-rasanya tiada pekan tanpa pertengkaran. Bertengkar, hamil lagi. Bingung saya lihat, Pak. Curhat bertengkar. Sudah, poin berikut yang kedua, ayo jangan pelit menyanjung istri. Bapak pikir bisa hebat karena jagonya Bapak? Tidak, karena istri kita baik. Bapak pikir saya jago? Tidak, karena istri saya kasih tenang saya. Mana bisa saya ceramah kalau istri saya bikin gaduh? Lagi 5 menit saya naik ceramah subuh, tiba-tiba istri saya WhatsApp, kesetrum anakmu Ustaz. Nah, tidak bisa saya tenang. Maka benarlah ketika Rasulullah menyatakan, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Ayo mulai hari ini Pak, Bapak sanjung istri. Cara menyanjungnya satu diantaranya puji dia. Bayangkan Rasulullah Pak, 11 istri beliau. Bapak berapa? Nabi 11 istrinya Pak. Allahu Akbar. Dari 11 istri beliau, tidak ada satupun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. 11. Kita satu, nyesal istri kita Pak. Ku tahu begini, tak ku nikah kau dengan kau. Satu aja Pak, tapi menderita lahir batin. Rasulullah, salah satu resepnya karena Rasulullah pandai memuji dan memuliakan istrinya. 11 istri Nabi, tidak ada yang dipanggil namanya Pak. Khadijah, tidak pernah dipanggil Khadijah sini, tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah istri muda beliau, tidak pernah dipanggil Aisyah ta'al, tidak. Beliau pepanggilnya Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka Bapak mulai hari ini panggillah istrimu dengan panggilan spesial. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah ku lihat. Justru giginya yang mancung.
Ya janganlah kau lihat gigi, lihatlah alisnya kah, bibirnya kah, lehernya kah. Jangan juga terlalu jujur, Pak. Wahai istriku yang hitam. Wah. Panggil istrinya, tap. Mentang-mentang istrinya agak gendut, dut. Muliakan istri. Ayo, bapak-bapak, mulai hari ini muliakan istri. Bapak tahu lagi Nabi, ini kebiasaan Nabi, Pak. Tidak pernah beliau keluar rumah tanpa sedekah kepada istri. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Cium jidat. Setiap beliau mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Maka ibu-ibu yang ada di belakang, mulai hari ini setiap suamimu mau keluar rumah, ingatkan untuk sedekah. Pak, sedekah. Ah, sini ku sedekah kau. Murah meriah, Pak. Ya, cuma kadang ini kita tidak amalkan. Padahal memuliakan istri bagian daripada kehormatan seorang suami. Istri saya tukang ngomel, Ustaz. Berarti kalau dia tukang ngomel, dia benar perempuan. Karena fitrahnya perempuan itu tukang ngomel. Maka kalau dia ngomel, jangan galau, tidak usah layani, Pak. Kalau makin dilayani, Bapak makin stres. Fitrahnya perempuan suka ngomel. Gimana tidak ngomel? Gaji Bapak, gaji pensiunan cuma 4 juta. Cicilan mobil, cicilan motornya cucu, cicilan rumah mana cukup 4 juta. Maka pelampiasannya ngomel. Maka kalau tidak mau istrimu ngomel, tambah gajimu. Berhenti dia ngomel. Coba diamalkan ini, Pak. Saling memuliakan. Ibu juga jangan keterlaluan. Tenang, Pak, saya bela kau. Saya tahu kau takut sama istrimu. Hati-hati kalau suka ngomel. Itu ada di medsos. Disuruh bunuh istrinya gara-gara apa? Disuruh tembak, Pak. Karena tidak tahan suka digomelin, Pak. Bapak, saudara-saudara sekalian, poin kedua, ayo ciptakan surga di rumah. Salah satu di antaranya saling memuji. Pak, tidak ada bagi kita seorang laki-laki bisa tenang kalau istri kita di rumah tidak menenangkan hati. Bapak punya istri yang soleha, itulah nikmat, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Menurut ahli tafsir yang menafsirkan doa fid dunya hasanah, yang disebut surganya dunia, keselamatan di dunia adalah punya istri yang soleha. Mana bisa kita tenang, Pak, kalau istri kita tidak baik di rumah. Kita mau bekerja, kita khawatir gimana kalau anak kesetrum, gimana kalau anak kita tidak terus dengan baik. Itulah fungsinya istri. Nah, Siti Hawa tergoda dan akhirnya dia datang ke suaminya. Bang, betul kau sayang saya? Betul, Adinda. Kalau kau sayang saya, buktikan. Saya mau makan buah khuldi. Kata Adam, tidak bisa sayang. Boleh kau minta segalanya, ini tidak boleh. Kata Hawa, berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam. Nah, inilah senjatanya perempuan. Tapi ibu jangan coba bilang sekarang ini begini. Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam. Kata suamimu, baik, aku cari jatah di luar. Hati-hati. Dulu kalau marah ibu-ibu bilang, jangan kau pulang. Oh, jangan bilang begitu sekarang. Begitu kau bilang sama suamimu, jangan pulang, langsung suamimu merdeka. Kalau perlu kuncikan rumah. Akhirnya Hawa menggoda suaminya dan berhasil. Lalu Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Kedengaran suara dari aras Allah, Adam, keterlaluan kau, segalanya kuhalalkan, satu kenapa justru ini yang kau langgar? Adam, Hawa, keluar kau dari surga. Akhirnya Adam, Hawa lempar Adam turun ke dunia. Sekarang namanya Irak. Satu di India, satu di Irak. Saling mencari, Pak. Bayangkan saat itu dunia hanya 2 penghuninya. Mereka saling mencari, mencari. Berdoa Nabi Adam, akhirnya dikabulkan setelah berapa?
200 tahun saling mencari. Hikmah berikutnya, ternyata berdoanya Adam dan Hawa lama baru dikabulkan, 200 tahun. Ada orang berdoa Pak, bertahun-tahun baru Allah kabulkan. Adam Hawa berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Nabi Zakaria minta anak, ya Allah berikan saya keturunan. Sejak usianya 21 tahun, Allah kabulkan ketika usianya 80 tahun. Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah selamatkan kaumku dari Fir'aun. Berapa tahun? 60 tahun lebih baru Allah kabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kiblat yang tadinya Mekah pindah ke Palestina. Nabi berdoa, ya Allah pindahkan kiblat kami kembali ke Mekah. Berapa baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi dan Rasul bertahun-tahun baru Allah kabulkan doanya. Ada orang berdoa pagi mau dikasih maghrib, padahal dia tukang tipu, pret. Sabar, berdoa perlu kesabaran. Ketika Bapak tidak dikabulkan doanya, satu, bisa jadi Bapak berdoa tidak sesuai sunnah. Akhirnya apa? Doanya lambat sampai. Artinya apa? Kalau Bapak berdoa sesuai sunnah, adabud doa namanya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, adabud doa, adab dalam berdoa. Laksanakan doa sesuai sunnah, doanya cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, doanya lambat, sampai tapi lambat, macet. Sunnah berdoa, sikirlah di awalnya. Saya yakin Bapak Ibu semua sikir sebelum berdoa. Tapi kadangkala sikir kita seperti makan pisang goreng panas. Tidak jelas apa yang Bapak ucapkan. Subhanallah. Itu coba lihat kalau di depan kan. Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sudah sampai Pak. Kan dia bilang saya. Kayak makan pisang goreng panas Pak. Perjelas. Ucapkan dengan baik. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33, 33, 33. Itu sunnah. Sunnah menghadap ke kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh berdoa misal sini kiblat. Boleh berdoa begini. Boleh. Boleh begini. Boleh. Tapi sama kalau ibu minta duit sama suami, Pak, weh, duitmu, kata suamimu, kurang ajar kau. Tapi bagaimana caranya? Menghadaplah kepada suami, didahului dengan memuji-mujinya. Wih, Bapak makin gagah saya lihat. Serasi betul itu kumismu dengan sarungmu Pak. Padahal tidak ada hubungan itu kumis dengan sarung. Tapi kan karena kita dipuji senang. Setelah senang hati, si istri, Pak beli tenang, saya punya kewajiban carikan kamu yang belanja. Tenang itu, kenapa? Perasaan sudah enak. Puji-puji Allah, adabnya. Kemudian apalagi? Menghadap ke kiblat, membesikir, mengangkat kedua belah tangan. Kanan kiri rapat berada di depan wajah. Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini. Ada yang begini Ustaz. Boleh, boleh. Ada juga yang boleh. Tapi yang sunnah, kanan kiri rapat di depan. Ustaz, kenapa ada orang berdoa begini? Amin. Terlalu banyak dia minta itu Pak. Cuma kalau Bapak begini, hati-hati juga. Terutama Pak. Kalau begitu bau di sini Pak, sampai mati tidak dilupa itu tetangga kita. Begitu kita dilihat ceramahmu, Pak Ustadz, bau keteknya. Berikutnya lagi, sunnah berdoa adalah bersalawat di awal dan akhir doa. Kemudian sunnahnya lagi mendoakan dulu siapa yang berjasa dalam hidup kita. Minimal doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu minta dengan berulang-ulang, bukan banyak. Tapi yang sunnah 1-2 doa tapi diulang-ulang. Sudah itu tutup lagi dengan salawat. Lalu biasanya tradisi kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa begini?
Karena ini lebih nyaman rasanya, lebih nyambung. Tidak ada sunnah. Ini kenapa? Karena lebih nyambung, lebih nyaman. Masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin. Itu kan tidak nyambung. Lepas itu doa, minta pertolongan Allah dengan catatan sudah lakukan sunnah. Semua doa-doa sesuai sunnah, sesuai dengan kitab-kitab yang diajarkan dan Rasulullah. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah kasih yang lebih baik dari apa yang Bapak minta. Sering saya contohkan, tamat SMA saya daftar akabri. Karena pendek tidak lulus. Tapi alhamdulillah karena tidak lulus, saya bisa ceramai setingkat Kapolri sekalipun. Gagal jadi akabri, saya daftar lagi apa Pak? Saya daftar fakultas kedokteran, 3 kali saya ikut. Waktu itu namanya UMPTN. 3 kali saya ikut bimbingan tes, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, saya nasar puasa, ibu bapak saya doakan, 3 kali ikut, tidak lulus-lulus, malah lulus di sospol. Maka saya jadi dosen sospol sekarang. Tidak jadi dokter, temanku jadi dokter. Saya tahu kenapa saya tidak lulus. Saya pulang kuliah di Unhas, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Bertabrakan, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Oh, ternyata saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang Pak. Meskipun di WhatsApp saya lihat orang ditikam, pening saya punya kepala Pak. Perlu beberapa saat baru bisa saya punya baik perasaan saya. Allah tahu dasat bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Ari. Mau pulang lebaran beberapa tahun yang lalu saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana saya Pak, tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Yang undang. Maka kalian anak muda, ketika kau daftar SMPTN, daftar Akpol, daftar Akabri, daftar Akmil, daftar ASN, apa saja kamu daftar, sudah berikhtiar tidak lulus, jangan kau sangka buruk kepada Allah. Allah punya rencana yang baik buatmu. Biasanya nanti kita sadar, ini rupanya. Maka kepada adik-adik saya selalu saya jelaskan, kalau kau mau hidup sesuai yang mau, kau mau tahun begini, tahun begini, kau mau seperti itu maumu semua, maka untuk apa ada Allah di dunia? Allah ada di dunia mengatur kita. Kau ndak usah lulus, kau parkir dulu di sini, kau jadi staf ahli dulu. Karena kalau jadi kepala dinas sekarang kau di penjara. Allah tahu, maka diparkir dulu, stop dulu kau di situ. Maka begitu dalam hidup ini ada persoalan Bapak hadapi, sangka baik, pasti Allah punya rencana yang terbaik buat saya. Doa saya Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Lanjut kisah. 200 tahun bertemu. Setelah bertemu, di mana beliau bertemu Adam dan Hawa? Di padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah, tugu kasih sayang. Nah, banyak yang ingin kita rangkaikan dengan kisah ini, tapi waktu yang terbatas. Namun ketahuilah, intisari paling penting Allah titipkan kisah ini dalam Quran. Allah ingin pesankan, ada satu dosa, tetesan yang kita pelihara terus dan diteteskan dari jin, iblis, syaitan, yaitu sombong. Iblis, jin diusir dari surga karena dia sombong. Sombong ini sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Sampai Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Setan berteman 3 golongan. Satu di antara 3 teman setan itu, kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Apa yang disombongkan dengan harta Pak?
Banyak duitmu tapi Allah murka, dititip satu penyakit dalam dirimu. Duit miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Kan Bapak lihat banyak orang kaya begitu toh. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sambal, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan Pak? Ubi rebus. Padahal duitnya 7 miliar, ubi rebus saja dia makan Pak. Ayo, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Maka saudaraku yang Allah titip kekayaan, saya dengar di sini komplek orang-orang kaya. Satu aja ujian orang kaya itu, pelit.